keluarga dapat mengalami yang namanya transformasi untuk menuju kehidupan yang lebih harmonis juga penuh damai. Mau membangun keluarga macam apa itu? Mau membangun peradaban macam apa itu? Bangsa macam apa itu? Jumat Agung dan Sabtu Suci adalah hari-hari paling sunyi dalam kalender iman. Saat langit menjadi kelabu dan harapan seperti ditelan duka. Tapi dalam kesenyapan ini iman kita belajar bernafas, belajar percaya bahwa di balik penderitaan ada kasih yang sedang bekerja dalam diam. Jumat Agung adalah hari ketika cinta ditunjukkan melalui penderitaan. Yesus Kristus disalibkan bukan karena kelemahannya, tetapi karena kekuatan kasih-Nya. Ia memilih menderita agar manusia diselamatkan. Di dalam keluarga kita hari ini, terkadang ada kesunyian yang menyakitkan, konflik yang tak diselesaikan, dan luka yang dibiarkan menggumpal. Namun Jumat Agung memberi pesan bahwa pengorbanan dan pengampunan adalah jalan menuju damai yang sejati. Jadi kalau kita mempelajari akan Jumat Agung, kita ini sedang memperingati penyaliban dan kematian daripada Tuhan Yesus yang dilakukan di kayu salib. Nah, ini adalah sebuah tindakan pengorbanan yang menjadi dasar bagi damai sejahtera yang ditawarkan kepada umat dalam konteks keluarga. Dan jadi pengorbanan ini mengajarkan bagaimana pentingnya kasih yang rela berkorban demi kebaikan bersama, dan menjadi teladan juga bagi setiap kita anggota keluarga untuk saling mengasihi dan saling mendukung. Juga kita bisa belajar mengenai kehadiran Kristus di tengah ketakutan dan penderitaan. Nah, dalam Yohanes 20 ayat 26, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang sedang dalam masa ketakutan saat itu. Dan dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini menunjukkan bahwa Kristus hadir di tengah-tengah ketakutan maupun dalam penderitaan dengan membawa damai sejahtera. Nah, bagi keluarga-keluarga di Indonesia yang saat ini mungkin sedang menghadapi berbagai tantangan, peringatan Jumat Agung ini bisa menjadi pengingat bahwa Kristus hadir untuk memberikan penghiburan dan kekuatan. Damai Kristus bukanlah sensasi. Ia bukan kelegaan sesaat, melainkan keyakinan yang tumbuh dalam luka, bahwa bahkan dalam kehilangan, dalam ketidakpastian, dalam keheningan, kasih tetap akan menjadi jawaban terakhir. Jadi kematian Tuhan Yesus bukan akhir, ingat itu, melainkan awal dari kehidupan baru. Dalam konteks keluarga, ini juga bisa mengajarkan bahwa melalui pengorbanan dan kasih, keluarga dapat mengalami yang namanya transformasi untuk menuju kehidupan yang lebih harmonis juga penuh damai. Keluarga-keluarga hari ini sedang diuji oleh situasi ekonomi yang tak pasti, oleh relasi yang renggang,
oleh kelelahan batin yang diam-diam menggerogoti. Namun Jumat Agung mengingatkan, kasih tetap memilih bertahan walau harus terluka. Sabtu Suci mengajarkan bahwa dalam keheningan Tuhan tetap bekerja. Dan dalam semangat Pancasila, kita belajar bahwa persatuan dan kesetaraan adalah kunci untuk saling menguatkan dalam keluarga besar kita sebagai bangsa. Maka di dalam Jumat Agung, pengangkatan salib itu menohok saya dan Anda. Society, peradaban akan hancur kalau tidak ada pengorbanan, kalau tidak ada compassion, merasakan derita orang lain. Yang menderitakan dia, bukan saya, bodo amat. Saya boleh berfoya-foya, saya boleh flexing, tapi nggak peduli sama mereka yang menderita dan sengsara. Mau membangun keluarga macam apa itu? Mau membangun peradaban macam apa itu? Bangsa macam apa itu? Kalau sacrifice, komitmen, ya, berakit-rakit ke hulu itu dihilangkan. Dan disitulah sebetulnya bukan hina, tapi keagungan salib. Setelah Jumat yang penuh luka dan Sabtu yang penuh sunyi, Minggu Paskah datang sebagai janji bahwa kasih tak akan pernah gagal. Dan keluarga, meski retak, meski lelah, masih bisa menjadi ruang di mana damai Kristus menyala kembali. Sebagaimana yang ditegaskan dalam nilai kerakyatan dan keadilan sosial dalam Pancasila, setiap anggota keluarga, seperti halnya setiap rakyat Indonesia, berhak atas kasih yang sejati. Di tengah dunia yang makin gaduh dan penuh ketidakpastian, kita butuh lebih banyak keluarga yang mau diam untuk mendengar, hadir untuk menguatkan, dan setia untuk mengasihi. Inilah panggilan kita sebagai bangsa Indonesia untuk menjadi keluarga besar yang bersatu dalam kasih, berlandaskan semangat gotong royong dan keadilan bagi semua. Karena dalam pelukan keluarga, Tuhan bisa menyembuhkan dunia.